Sepanjang perjalanan Ilham dan Mawar terjadi keheningan di antara mereka, keduanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ilham tak menyangka jika Raya akan berubah seperti sekarang ini, jadi arogan dan juga serakah. Harusnya semua harta ia bagi menjadi dua, tapi justru ia ingin memiliki segalanya. Apa ia tidak berpikir, bagaimana kerja keras Ilham selama ini untuk mengumpulkan semua harta yang ia miliki selama ini, dan seenaknya saja Raya ingin menguasai semuanya. Ilham jadi kesal sendiri sekarang. Beda lagi dengan Mawar, sepanjang perjalanan Mawar hanya diam tanpa sepatah kata pun, hanya air mata yang menggambarkan jika saat ini ia benar-benar sedih. Saat sampai di rumah kontrakan yang lama, Mawar segera masuk tapi tangannya dipegang oleh Ilham. "Dek, lepas!" Mawar menyentak tangan Ilham dengan kesal. "Aku lelah, Mas. Aku ingin istirahat. Aku capek sama semuanya. Aku kira kita akan tinggal di sana, tapi ternyata kamu gak bisa melakukan apapun." "Sabar, Dek. Mas akan melakukan yang terbaik untuk kamu. Dari dulu kamu selalu bilang seperti itu, tapi gak ada buktinya. Kita tetap hidup susah sampai sekarang. Rasanya aku menyesal. Menyesal menikah dengan Mas." Mawar tak menjawab, ia hanya berlalu dari hadapan Ilham. Sangat malas berdebat saat ini. Ia butuh istirahat agar tetap waras. "Mas sedang bertanya, Dek." Ilham mencekal tangan Mawar kesal karena selalu saja berbuat seenaknya. "Aku lelah. Mas cuma mau tahu, maksud kamu tadi ngomong menyesal apa? Kamu menyesal nikah sama Mas?" Ilham tak ingin melepaskan tangan Mawar. Ilham ikut tersulut emosi mendengar kata-kata Mawar. Di saat seperti ini harusnya Mawar memberi dukungan, bukan malah menyulut emosinya. "Iya, aku menyesal. Aku kesal. Aku benci karena kamu gak bisa berbuat apa-apa sampai hari ini. Kamu selalu kalah dari Raya. Kamu gak bisa membahagiakan aku meski sedikit saja. Aku capek. Aku lelah hidup seperti ini," teriak Mawar. "Kamu bilang, kamu mencinta Mas dengan tulus dan tak mengharapkan apapun saat kita akan menikah. Tapi kenapa sekarang kamu terlihat sangat mengharapkan akan harta itu? Memang kamu kira di dunia ini ada manusia yang gak suka uang? Cuma orang gak waras yang gak suka uang. Kamu lihat sendiri, aku saat ini sedang hamil. Aku butuh tempat tidur nyaman. Aku butuh rumah yang luas agar aku bisa bernafas lega. Aju juga butuh uang untuk merefresh otak agar tetap waras. Kamu kira mudah menjalani hidup seperti ini? Mas sudah berjanji sejak awal kalau Mas akan membahagiakan hidupku. Tapi nyatanya sampai saat ini Mas nggak bisa berbuat apapun. Kita tetap saja hidup di tempat tidak layak seperti ini. Aku benci! Aku benci kamu, Mas!" Mawar meluapkan segala emosi yang selama ini ia pendam, tak peduli lagi dengan tanggapan Ilham nantinya. Ilham beristighfar sembari melepaskan tangan Mawar, lalu segera keluar dari rumah. Ia takut jika berlama-lama bertengkar dengan Mawar, ia akan berbuat hal yang nekat ke Mawar. Jadi Ilham memilih pergi untuk menenangkan pikirannya, sekaligus mencari solusi untuk masalah harta bersamanya dengan Raya. Sedangkan Mawar kini terduduk di atas kasur sembari menyembunyikan wajah dengan memeluk lututnya. Mawar benar-benar kesal dan kecewa. Rasanya ia sudah kehabisan kesabaran. Pukul 8 malam Ilham belum juga pulang. Mawar sudah sangat kelaparan saat ini. Ia mencari makanan di dapur, tapi tak juga menemukan apapun. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar membeli makanan. Mawar memesan nasi goreng di ujung jalan, lalu pulang setelah membayarnya. Saat sampai di rumah, baru saja ia akan membuka pintu, tapi seseorang membuatnya mengurungkan niatnya. "Mas Arman, kamu apa-apaan sih?" Mawar pun memperhatikan situasi, lalu membawa Arman ke belakang rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. "Aku butuh uang. Polisi sedang bergerak mencariku saat ini, karena 2 temanku sudah ditangkap." "Apa?" pekik Mawar, tapi segera membekap mulutnya. "Kami butuh uang untuk bertahan hidup dan lari dari incaran polisi," ucap Arman lagi. "Tapi aku mana punya uang?
Mas Ilham sedang mengurus harta gonogininya dengan mantan istrinya. Kalau kamu mau uang, kamu harus bersabar sampai harta mereka dibagi. Tapi aku butuh uang buat makan. Kalau aku menunggu sampai selama waktu yang belum bisa ditentukan, aku mau makan apa? Sedangkan aku tidak punya pekerjaan sekarang. Ya mana aku tahu. Itu urusan kamu. Siapa suruh kamu nggak bekerja dan malah bisanya memeras orang? Jawab Mawar enteng. Emosi Arman pun tersulut mendengar perkataan Mawar. Arman pun maju dengan mencekik leher Mawar dengan penuh emosi. Mas lepas! Kamu bisa membunuhku. Ucap Mawar dengan nafas yang mulai tersendat-sendat. Wajahnya kini memerah karena sudah hampir kehabisan nafas. Mawar memukul-mukul tangan Arman, tapi cengkeramannya begitu kuat. Di sisa-sisa nafas dan kewarasannya, Mawar tiba-tiba menendang inti dari Arman dengan keras sehingga positif Arman melepas cekikan tangannya di leher Mawar. Brengsek! Umpat Arman sembari meringis kesakitan. Ia pun melompat-lompat sembari memegang intinya yang terasa ngilu akibat perbuatan Mawar. Sedangkan Mawar kini terbatuk-batuk sembari memegangi lehernya. Untung saja Arman melepaskan cekikannya, kalau tidak mungkin saat ini dia akan kehabisan nafas. Kamu gila ya, Mas? Ucap Mawar kesal. Aku tidak akan melakukannya jika kamu tidak membuatku kesal. Jawab Arman. Pergilah dari sini, karena Mas tidak akan mendapatkan apapun meski Mas di sini sampai pagi. Usir Mawar. Aku tidak akan pergi sebelum kamu memberikanku uang. Uang apa? Aku sudah bilang berkali-kali kalau aku nggak punya uang. Dasar brengsek! Aku akan mengatakan pada suami bodohmu itu tentang siapa kamu sesungguhnya. Arman merogoh ponsel di dalam saku celananya lalu terlihat menekan layar-layar ponselnya. Tapi Mawar dengan cepat meraih lalu melempar ponsel itu dengan keras lalu menginjak-injaknya hingga hancur. Mau mengatakan apa? Tentang hubungan kita dulu? Sayangnya semua bukti sudah aku hancurkan. Atau mau mengatakan jika bayi ini bukan anak Mas Ilham, tapi hasil dari hubungan terlarang kita? Jelas Mas Ilham tidak akan percaya karena Mas tidak memiliki bukti lagi. Kamu sama Raya itu sama-sama bodoh. Meski kalian mengatakan jika bayi ini bukan anak Mas Ilham tidak akan mungkin percaya karena dia sangat mencintaiku dan juga sangat mempercayaiku. Jadi silahkan bilang padanya jika bayi ini bukanlah anaknya. Itu tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Dasar sialan! Suatu saat Ilham akan tahu siapa kamu sebenarnya, dan dia akan menyesal karena telah menikahi jalang seperti kamu. Teriak Arman. Pergilah dari sini! Mawar memegang tangan Arman lalu hendak menyeretnya untuk segera menjauh dari rumahnya. Tapi saat Mawar berbalik untuk menyeret Arman, tiba-tiba tubuh Mawar menegang seketika saat melihat seseorang yang kini berdiri di hadapannya. Mamas Ilham! Ucap Mawar terbata. Jadi, bayi itu bukan bayiku! Ilham menatap tajam dengan wajah yang sudah merah padam karena menahan emosi. Jawab! Teriak Ilham karena Mawar diam sesaat. Bohong, Mas. Dia bohong. Ini bayi kita, darah daging kamu, Mas. Ucap Mawar. Mencoba untuk meyakinkan Ilham. Ilham mendekati Mawar dengan raut wajah yang sudah tak bisa digambarkan lagi. Benarkah apa yang aku dengar tadi? Tanya Ilham dengan raut wajah datar. Ilham berharap apa yang baru saja ia dengar itu salah. Ilham terus memaksa hatinya untuk tak percaya dengan apa yang barusan dia dengar dan sialnya itu dari mulut istrinya langsung. Kalau saja yang mengatakan itu orang lain, mungkin Ilham tidak akan pernah percaya. Ilham menatap ke arah Arman, dan dia seperti ingat dengan wajahnya. Pria ini, Ilham menunjuk wajah Arman. Dia saudara jauh yang kamu bilang dari kampung kan? Apa kami berselingkuh dengannya? Bentak Ilham dan membuat Mawar tersentak kaget. Bukan, Mas, dia bukan siapa-siapa. Dia itu cuma pria pemeras yang selalu ngancem aku. Isak Mawar. Pemeras kamu bilang?
Kamu sudah menghancurkan keluargaku dan kamu bilang aku pemeras? Kini Arman pun ikut bicara. Tutup mulut kamu, Mas. Pergilah dari sini. Bentak Mawar. Urusan kita belum selesai, Mawar. Ucap Arman. Dan kamu, Ilham, kamu akan menyesal karena telah menikahi jalang seperti dia. Arman menunjuk Mawar. Tunggu. Seru Ilham dan segera menghentikan langkah Arman. Saya juga belum selesai dengan kamu, jadi tetap di sini. Ucap Ilham. Mawar semakin ketakutan. Ia tadi berharap kalau Arman segera pergi, karena jika Arman pergi dia akan lebih leluasa membujuk Ilham. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Percaya sama aku. Aku gak punya hubungan apa-apa sama dia. Aku berkata seperti itu karena sedang emosi. Dia terus saja meminta uang kepadaku. Ucap Mawar memelas. Jika kamu tak punya hubungan apapun dengannya, kenapa dia bisa meminta uang kepadamu? Ilham masih mencoba untuk tenang. Karena dia itu penjahat yang ingin memanfaatkan wanita lemah kayak aku, Mas. Aku mohon percayalah. Apa aku juga harus mengatakan siapa penjahat sesungguhnya di sini? Kata Arman. Apa aku harus bongkar tentang kebenaran yang sesungguhnya tentang foto untuk memfitnah Raya? Arman menyeringai. Diam! Teriak Mawar dengan tubuh bergetar. Kesal sekali rasanya dengan Arman. Seharusnya dia bisa menjaga rahasia jika masih menginginkan uang, tapi dia malah ingin merusak semua rencana yang telah dibuat Mawar. Foto? Apa maksud kamu dengan foto yang memfitnah? Tubuh Ilham bergetar ketika otaknya kini mencerna setiap kata yang diucapkan Arman. Apa maksud kamu? Cepat katakan! Teriak Ilham tak sabar. Pikirannya kini tertuju pada foto-foto yang ia lemparkan kepada Raya. Seketika Ilham menjadi takut untuk mendengar kenyataan yang sesungguhnya. Mas, ayo kita masuk. Kita bicara di dalam, Mas. Ini cuma salah paham. Aku bisa jelasin semuanya. Mawar meraih tangan Ilham lalu ingin membawanya masuk ke dalam rumah. Tapi Ilham tak bergerak sedikit pun, dan justru Ilham menyentak tangan Mawar sehingga tangan Mawar terlepas seketika. Lepas! Aku ingin tahu kejadian sesungguhnya malam ini juga. Jangan percaya apapun dengan yang dikatakan pria itu, Mas. Dia itu pembohong. Dia itu cuma mau merusak rumah tangga kita aja, Mas. Percaya sama aku. Ucap Mawar terus memohon. Aku tidak bisa berharap apapun lagi denganmu, Mawar. Jadi lebih baik aku mengatakan saja semuanya. Kata Arman. Mas Arman, cukup. Pergilah dari sini. Jangan bilang kalau foto-foto itu cuma rekayasa. Ucap Ilham menatap Arman. Mawar menatap Arman dengan gelengan kepala pelan serta raut wajah memohon agar Arman tak mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu terlibat juga? Ilham kini balik menatap Mawar, karena Arman masih belum mengatakan apapun. Gak, Mas, aku sama sekali gak tahu menahu soal itu, Mas. Percayalah. Jadi apa sebenarnya kebenarannya? Di saat tengah berdebat, suara sirine dari mobil polisi terdengar dan membuat Arman panik lalu hendak kabur, tapi Ilham segera menangkapnya. Mau kemana kamu, ha? Urusan kita belum selesai. Ucap Ilham emosi. Ilham masih belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tidak mungkin dia melepaskan Arman begitu saja. Arman pun berusaha melawan karena takut akan tertangkap dengan polisi, tapi Ilham tidak akan melepaskannya. Keduanya pun terlibat adu jotos dan yang terakhir Ilham si tendang di bagian perut. Ilham jatuh terungkur. Mas? Pekik Mawar. Mawar segera menolong Ilham untuk berdiri, tapi Ilham menyentak tangan Mawar, seolah jijik jika Mawar memegangnya. Berhenti! Suara teriakan polisi menginterupsi Ilham dan melihat jika kini Arman sudah kabur. Ucap polisi tersebut. Karena Arman tak menghiraukan polisi, akhirnya polisi pun terpaksa menembak kakinya, dan seketika Arman terjatuh.
Mawar yang menyaksikan itu seketika membekap mulutnya. Ilham sempat heran, ternyata polisi tengah memburu Arman. Pantas saja saat mendengar suara mobil polisi Arman langsung panik. Ilham pun menghampiri polisi lalu bertanya. Saudara Arman ini menjadi tersangka kasus penculikan dari anak dari Pak Cakraya itu Raya, dan membuat foto tidak sepantasnya untuk memfitnah putri dari pelapor. Jelas sang polisi. Apa? Teriak Ilham. Ilham seketika sadar, jika ternyata itu adalah rekayasa dan Ilham dengan bodohnya menceraikan Raya. Bukan hanya itu, Ilham bahkan berkata yang tidak-tidak kepada Raya. Ilham pun sangat geram dan kini ikut maju ke arah Arman, lalu menghadiahi Arman pukulan bertubi-tubi. Dasar brengsek! Jadi foto itulah kamu? Kamu sudah berhasil merusak rumah tanggaku. Teriak Ilham. Ilham masih ingin memukul Arman untuk melampiaskan kemarahannya, tapi beberapa polisi menahannya agar tak bertindak brutal. Tolong tenang Pak, kami yang akan mengurusnya di kantor polisi nanti, jadi jangan main hakim sendiri, kata Pak Polisi. Tapi dia sudah menghancurkan rumah tangga saya akan memberikan pelajaran yang setimpal. Ilham terus meronta dan ingin menghajar Arman mengingat perbuatannya yang sudah sangat keterlaluan. Kalau Bapak terus mau bertindak seperti ini, kami juga akan membawa Bapak ke kantor polisi, ucap polisi tersebut. Akhirnya mau tak mau Ilham pun diam setelah polisi mengatakan hal tersebut. Ia tak mau ikut dibawa ke kantor polisi karena masih banyak yang harus dia kerjakan setelah ini. Kenapa kamu melakukan ini brengsek? Meski tak lagi memukul, Ilham masih ingin bertanya apa motif Arman melakukan hal tersebut. Berani-beraninya kamu menculik Raya, teriak Ilham lagi. Tanyakan pada istri kesayanganmu, kenapa aku melakukannya, ucap Arman sembari menatap ke arah Mawar. Aku tidak tahu menahu Mas, sumpah, ucap Mawar ketakutan. Anda pun harus ikut kami dan menjelaskan semuanya di kantor polisi. Saya tidak bersalah Pak, saya sama sekali tidak terlibat. Tolong jangan tangkap saya Pak, ucap Mawar memohon. Kalau Anda tidak bersalah, Anda tidak perlu takut. Anda bisa menjelaskannya di kantor polisi. Mas Ilham tolong aku sama sekali tidak terlibat, sungguh, ucap Mawar sembari menangis. Ilham pun turut serta ke kantor polisi, untuk memberikan keterangan jika ia tidak terlibat karena posisi Arman yang malam ini berkunjung ke rumahnya. Setelah sampai di kantor polisi, Mawar pun menjelaskan sembari menangis. Saya tidak terlibat apapun Pak, sungguh, isak Mawar. Kamu memang tidak terlibat, tapi kamu tahu jika foto itu untuk memfitnah Raya, teriak Arman tidak terima. Atau perlu aku katakan yang lebih dari ini? Kami sudah merusak rumah tanggaku dan kamu pun harus hancur. Saat itu juga Mawar ambruk di lantai tak sadarkan diri. Lebih tepatnya pura-pura tidak sadar untuk menghindari situasi yang ia takutkan akan semakin kacau. Sebaiknya kita membawanya ke rumah sakit. Kondisinya sedang hamil, takutnya kalau terus merasa tertekan, akan berpengaruh pada kandungannya, saran polisi wanita yang ada di sana. Mawar pun dibawa ke rumah sakit karena takut terjadi apa-apa dengan kandungannya. Sepanjang perjalanan Mawar pun bisa bernafas lega. Sedangkan Ilham meski kesal, tapi ada rasa sedikit iba di dalam hatinya melihat Mawar yang saat ini tengah pingsan. Kini Mawar berbaring di atas ranjang pasien dengan selang infus yang menempel pada punggung tangannya. Kandungannya sehat kok Pak, Anda tidak perlu khawatir, ucap sang dokter. Berapa kira-kira usia kandungannya Dok? Tanya Ilham karena teringat akan ucapan Mawar beberapa jam tadi saat di rumahnya. Kalau dilihat dari layar USG tadi umurnya sudah 30 mingguan Pak, sudah mau masuk 8 bulan. Jelas sang dokter. Ilham sangat kaget karena setelah ia hitung, ia menikah dengan Mawar baru 5 bulan, dan usia kandungan Mawar sudah mau 8 bulan. Awalnya ia masih berharap jika apa yang dikatakan Mawar itu hanya karena memang tengah emosi dan kesal kepada Arman,
tapi usia kandungan Mawar seolah mematahkan semua harapan Ilham dan membuat Ilham semakin yakin jika selama ini Ilham telah dibodohi oleh Mawar. "Mas," lirih suara Mawar. "Aku sudah mengetahui semuanya. Setelah keluar dari sini aku ingin kita bercerai," ucap Ilham datar. "Apa, Mas?" pekik Mawar tak sadar. "Apa maksud kamu? Jangan bicara sembarangan, Mas. Aku sudah jelaskan kalau aku tidak terlibat sama sekali dengan penculikan Mbak Raya, Mas. Aku berkata jujur. Anak yang kamu kandung bukan anakku," ucap Ilham sembari menatap Mawar sendu. "Kenapa kamu tega, Dek? Aku bahkan mengorbankan rumah tanggaku dengan Raya demi menikahimu. Tapi kenapa kamu berbuat seperti ini kepadaku?" Ilham mencengkeram besi ranjang Mawar. "Kamu ngomong apa, Mas? Ini anak kita. Berhentilah berbohong, aku sudah sangat lelah. Aku merasa orang paling bodoh di dunia, karena melepaskan wanita baik demi cinta pertamaku yang ternyata mengkhianatiku." Rasanya Ilham ingin membenturkan kepalanya ke tembok karena baru menyadari jika dirinya selama ini begitu bodoh. Ia bahkan mati-matian membela Mawar sampai menceraikan Raya, tapi pada kenyataannya Mawar sudah mengkhianatinya dari awal. Ilham pun bangkit dan berdiri, lalu menjauh dari Mawar. Ia ingin segera menemui Raya lalu menjelaskan segalanya. Ilham ingin minta maaf pada Raya, kalau perlu ia ingin bersujud di kaki Raya. Mawar bangun dan melepas jarum infus yang ada di tangannya lalu mengejar Ilham. "Mas mau kemana?" tanya Mawar sembari memegang tangan Ilham. "Tadi aku masih berharap jika aku salah dengar saat kamu tengah berdebat dengan Arman. Tapi penjelasan dokter tadi membuatku yakin jika anak yang kamu kandung memang bukanlah anakku. Ini anak kamu, Mas. Pasti dokter itu salah. Awalnya aku memang sedikit ganjal saat dulu kamu bilang kamu hamil, padahal kita baru menikah 1 bulan. Tapi keraguanku tertutupi karena rasa bahagia saat itu. Aku tak menyangka jika aku akan segera menjadi ayah. Tapi malam ini aku sudah sangat yakin jika selama ini kamu sudah membohongiku. Mas, kita baru menikah 5 bulan, tapi kamu hamil sudah mau 8 bulan. Kamu memanfaatkan ketidaktahuanku tentang kehamilan untuk membodohiku." Ilham memang tidak mengerti tentang kehamilan. Perut Mawar pun tidak terlalu besar, maka dari itu ia tidak tahu jika selama ini ia dibodohi. "Aku tahu jika kamu tak lagi virgin saat kita pertama kali melakukannya, tapi karena rasa cintaku, aku tak mempermasalahkannya, toh aku juga bukan pria lajang. Tapi jika kamu hamil anak dari pria lain, aku benar-benar tidak bisa menerimanya, Mawar. Lebih baik kita Mawar langsung duduk di lantai dan memeluk kaki Ilham. "Mas, aku sangat mencintaimu. Tolong jangan usir aku dari hidupmu. Bukankah sore tadi kamu bilang menyesal menikah denganku karena kamu tidak bisa mendapatkan apapun? Kamu tidak bisa hidup enak dan tidak bisa bersenang-senang. Lagi pula aku sudah muak, Mawar. Aku bisa memaafkan apapun kecuali perselingkuhan," ucap Ilham tegas. "Mas, aku mohon." Mawar memelas. "Aku harus pergi kemana kalau kamu mengusirku? Aku cuma punya kamu, Mas," isak Mawar. "Aku tidak peduli. Kamu bisa menemui ayah dari bayimu dan tinggal bersamanya, karena jujur aku tidak bisa lagi hidup bersamamu. Kamu sudah benar-benar melukai harga diriku, Mawar." Mawar bangkit dan memeluk Ilham. Ia tak ingin kehilangan Ilham. Jika Ilham meninggalkannya maka ia tidak tahu harus menggantungkan hidup dengan siapa. Apalagi saat ini ia tengah hamil dan bagaimana ia membiayai anaknya kelak. Arman sudah tak bisa diharapkan karena kini dia sudah pasti mendekam di dalam penjara. Hanya Ilham harapan satu-satunya kini. Mawar jelas tahu jika selama ini meski hidup dalam kekurangan, tapi Ilham selalu memberikan yang terbaik untuknya. Ilham bahkan tak pernah membuatnya kekurangan. Ilham bahkan rela kelaparan asalkan Mawar membeli apa yang diinginkannya. Dan hal itu juga yang membuat Mawar mulai mencintai Ilham dan tak ingin kehilangannya. "Lepas! Aku membencimu!"
Ilham menyentak Mawar dengan kasar sehingga membuat Mawar terhuyung ke belakang dan punggungnya membentur ranjang. "Oh, sakit!" Mawar jatuh terduduk sembari meringis kesakitan. Ilham yang sudah hampir membuka pintu pun kembali berbalik karena mendengar Mawar yang merintih kesakitan. "Mawar!" Ilham pun menghampiri Mawar yang kini tengah memegang perutnya sembari meringis kesakitan. "Sakit, Mas, tolong aku," ucap Mawar.